Halo teman-teman semuanya, salam literasi. Selamat datang di seri video tutorial penelusuran informasi. Kalian tentu pernah atau bahkan sering kali menggunakan mesin pencarian, baik itu Google ataupun portal jurnal tertentu, bukan? Tetapi merasa kesal nggak sih ketika kita sudah memasukkan query atau kata kunci tetapi belum berhasil menemukan artikel yang diinginkan? Atau kita sudah mengganti kata kunci tetapi tetap masih saja belum memberikan hasil yang memuaskan? Tentu ingin dong ya kita bisa mendapatkan hasil penelusuran informasi yang memuaskan tetapi tetap efisien. Yuk simak video selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum itu tahukah kamu bahwa penelusuran informasi itu disebut juga temu balik informasi? Apa sih temu balik informasi itu? Nah, menurut Lancaster, temu balik informasi merupakan proses pencarian dokumen dengan menggunakan istilah luas untuk mengidentifikasi dokumen yang berhubungan dengan subjek tertentu. Jadi, teman-teman, intinya melakukan temu balik informasi adalah menggunakan kata kunci atau query yang sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki untuk mendapatkan informasi yang kita cari. Temu balik informasi dilakukan karena adanya kebutuhan pengguna untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Sebab informasi yang dimiliki oleh user masih sedikit, sehingga memerlukan informasi yang lebih banyak. Nah, teman-teman, salah satu indikator efektivitas dalam melakukan penelusuran informasi adalah user yang educated well. Apa sih user yang educated well itu? User ini mengerti bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan mesin pencari dalam melakukan penelusuran informasi. Di sini, user dituntut harus terampil dan kreatif dalam membuat query untuk alternatif menemukan kembali informasi. So, perkenalkan aku Yohana Mitsa Stefani akan memberikan tips dan trik untuk kalian dalam melakukan penelusuran informasi. Melalui video ini, teman-teman akan belajar tentang optimalisasi mesin pencari melalui portal jurnal Taylor and Francis atau TEN Online. Mau tahu tips dan triknya? Yuk, simak videonya. Let's go! Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan tutorial pencarian informasinya, yuk kita identifikasi dulu kebutuhan informasinya. Identifikasi kebutuhan informasi ini digunakan untuk merepresentasikan kalimat yang nantinya digunakan dalam pencarian informasi. Saat ini, kesehatan mental menjadi topik yang sangat trending di masyarakat. Karena hal tersebut, maka perpustakaan dapat memberikan layanan tambahan yaitu layanan biblioterapi. Apa sih biblioterapi itu? Biblioterapi adalah layanan dengan cara pemberian buku yang sesuai dengan permasalahan pemustaka. Dengan adanya layanan biblioterapi ini, diharapkan pemustaka bisa mengatasi permasalahannya dengan membaca buku tersebut. Sehingga, untuk mengetahui bagaimana penerapan biblioterapi di perpustakaan, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Maka dengan ini kita memiliki kebutuhan informasi yaitu penerapan biblioterapi di perpustakaan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perpustakaan dalam mengadakan layanan tersebut. Berdasarkan dengan fenomena yang ada, maka timbullah kebutuhan informasi yang kita perlukan. Jadi, kita rangkai terlebih dahulu kebutuhan informasi kita menjadi sebuah kata kunci. Nah, teman-teman, setelah kita membuat kata kunci, maka langkah selanjutnya adalah pengembangan kata kunci tersebut. Pengembangan kata kunci berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian informasi. Pengembangan kata kunci dapat dilakukan dengan mencari persamaan kata dari kata kunci. Kata kunci tadi adalah bibliotherapy service in the library. Berarti langkah pertama yang
kita lakukan yaitu memisahkan kata kunci menjadi kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utamanya yaitu biblioterapi dan library. Kata kunci tambahannya yaitu service. Oke teman-teman, di awal tadi kata kunci kita adalah biblioterapi service in the library. Nah, selanjutnya pengembangan query kita dapat dilakukan dengan mencari persamaan dari query. Oke teman-teman, lalu langkah selanjutnya yaitu langkah kedua adalah mencari persamaan katanya. Kata kunci utama tadi biblioterapi, persamaannya yaitu book therapy, hold therapy. Kata kunci utama keduanya yaitu library. Nah, itu kebetulan tidak ada teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu kata kunci tambahannya. Kata kunci tambahannya tadi adalah service. Untuk persamaannya yaitu ada application, use, atau practice. Nah, itu tadi adalah kegiatan pengembangan kata kunci yang akan digunakan pada langkah selanjutnya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk alternatif 1 kita menggunakan biblioterapi dan library. Untuk alternatif kedua kita menggunakan book therapy dan library. Untuk alternatif ketiga kita menggunakan health literacy dan library. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita akan menggunakan alternatif yang satu dulu. Jika alternatif yang satu itu tidak memuatkan hasil, kita baru akan beralih ke alternatif kedua dan ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah itu kita akan melakukan formulasi kata kunci ke search box ya. Tapi sebelum itu nih teman-teman, perlu diketahui bahwa dalam penelusuran teknik informasi ada beberapa cara nih, yaitu searching dan browsing. Nah, searching adalah kegiatan search dengan memanfaatkan search box. Ciri-ciri perilaku informasi ini yaitu user sudah mempunyai istilah tertentu untuk mencari informasi yang dia cari teman-teman. Istilah maksudnya itu adalah query ya. Nah, untuk searching sendiri ada dua jenis nih teman-teman, yaitu basic search dan advanced search. Tenang aja teman-teman, di sini kita akan membahas semua fitur-fitur baik itu searching, browsing, maupun basic search atau advanced search. Nah, oke, kira-kira basic search itu seperti apa ya? Penasaran? Yuk, let's go! Basic search adalah sebuah fitur pencarian yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan loh melalui search box secara langsung tanpa adanya pengembangan query dan tanpa menggunakan fitur optimalisasi pencarian. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita praktekin. Let's go! Nah teman-teman, kita udah berada di tampilan awal dari portal jurnal Taylor & Francis online ini. Portal ini teman-teman bisa akses melalui www.tandfonline.com. Oke teman-teman, langsung aja kita tulis kata kunci kita tadi ya, yaitu biblio. Nah teman-teman, kebetulan banget nih di portal jurnal ini ada fitur autocomplete, tapi rekomendasi yang muncul itu hanya nama-nama author dan nama atau judul jurnal teman-teman, bukan rekomendasi judul artikelnya kayak gitu. Tapi nggak apa, kita lanjut aja. Bibliotera in the library. Nah teman-teman, untuk yang kita tulis query ini, tempat untuk menulis kita query ini yang dinamakan dengan search box ya teman-teman. Itu oke, langsung aja kita klik tombol search-nya. Nah, dari hasil basic search ini resultnya sangat tinggi ya teman-teman. Ini dia ditemukan ada 321 result teman-teman. Jadi cukup banyak ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita pilih-pilih dari basic search ini, kita pilih-pilih mana jurnal yang sekiranya cocok dengan kebutuhan informasi teman-teman gitu, atau kebutuhan informasi yang kita bahas tadi gitu. Sepertinya cukup memakan waktu ya teman-teman.
Nah, kebetulan banget informasi artikel yang aku cari itu ada di atas sendiri nih teman-teman, yaitu biblioterapi, ada librarisnya, dari judulnya itu juga ini membahas mengenai kesehatan mental, yaitu mental health teman-teman. Tapi jika teman-teman belum menemukan di atas, teman-teman bisa cari nih, bisa scroll ke bawah. Jadi menggunakan basic search ini memang temuannya sangat banyak, sehingga berguna untuk memperkaya referensi. Tapi kita juga menjadi kewalahan ya kan dalam menyeleksi dokumen yang terpanggil gitu. Lalu coba kita lihat nih, bagaimana dengan menggunakan advanced ya teman-teman. Apakah lebih efektif dibanding menggunakan basic search? Kira-kira apa ya? Nah, tapi teman-teman, sebelum kita ke advanced, selain memanfaatkan advanced nih ya kan, untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik lagi, kita bisa menggunakan desain pencarian. Desain pencarian itu berfungsi untuk menjadi solusi kita menemukan kembali informasi. Desain pencarian ini ada best first, federated search, ada facet navigation, ada pagination, dan actionable result gitu. Oke, untuk yang pertama itu best first ya teman-teman. Jadi best first itu adalah cara sistem temu balik informasi menyajikan hasil temuan terbaik versi mesin sistem temu balik informasi gitu, yang mencocokkan dengan query yang kita masukkan gitu teman. Jadi query yang kita masukkan itu tadi kan ini ya teman-teman. Jadi hasil yang ditemukan itu ini, bisa 5 hasil temuan terbaik atau 10 hasil temuan terbaik. Jadi ini teman-teman hasil dari desain pencarian informasi best first, fiturnya best first ya teman-teman. Nah itu. Selain best first ada juga federated search, tapi sayang sekali nih teman-teman, di jurnal Taylor and Francis online ini tidak menyediakan fitur federated search. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tenang aja, kita akan lanjut ke selanjutnya nih teman-teman. Karena hasil dari basic search ini cukup banyak ya teman-teman, resultnya itu tinggi, kita menggunakan ini nih, fitur facet navigation. Jadi di fitur facet navigation ini sangat membantu kita untuk menyaring kembali nih teman-teman, memfilter kembali artikel-artikel yang memungkinkan kita pengguna untuk mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan beberapa filter berdasarkan klasifikasi facet item. Jadi facet navigation ini di ini nih teman-teman, di ini. Nah ini dia bagian dari item fitur facet navigation. Jadi ada article type, ada subject, ada journal, ada publication date. Nah kebetulan banget untuk kali ini aku akan memberikan contoh di publication date ya teman-teman. Nah kebetulan banget ada date range-nya. Jadi mungkin bagi teman-teman sesuai dengan kebutuhan informasinya nih, mungkin kita sedang mencari informasi 5 tahun terkini nih, bisa banget kita mulai ini misal dari 2018 berarti sampai 2022 nih aku pengennya. Nah tapi selain ini juga teman-teman bisa pilih nih, misal jurnal yang sesuai dengan kebutuhan informasi teman-teman gitu, atau subjek yang ingin kalian cari gitu, atau artikel yang sesuai, misal ada artikel, ada book review, ada author, ada review artikel, ada abstrak, dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jika udah, teman-teman tinggal klik tombol apply filter. Nah teman-teman, yang tadi itu ada 321 result, sekarang menjadi 49 result dengan kita menggunakan facet navigation ini. Sangat membantu ya teman-teman. Nah selain facet navigation ini, ada nih yang dinamakan pagination. Apa sih itu pagination? Kira-kira teman-teman ada yang udah tahu? Oke, di sini aku akan jelasin nih apa itu facet navigation. Jadi lebih mudahnya gitu ya buat teman-teman untuk memahami, pagination itu adalah layout teman-teman atau tampilan yang menampilkan jurnal-jurnal dari hasil-hasil pencarian query kita tadi gitu. Jadi
nanti akan memunculkan beberapa jumlah dokumen di setiap halamannya. Terdapat paling bawah jumlah halaman yang kita klik untuk memudahkan dalam mencari dan membuka dokumen lain gitu. Jadi ini nih teman-teman, fiturnya tuh ini. Jadi kita mau menampilkan misal 10 paragraf 10 halaman atau 20 halaman nih. Nah, dari 49 ini yang akan ditampilkan itu ada 28 halaman. Tapi buat teman-teman yang misal males scroll, males next, teman-teman bisa banget di 50 tampilan halaman atau 20 halaman seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini teman-teman dari Pagination ini teman-teman juga bisa milih nih, misal dari yang relevan nih, aku milihnya yang relevan ya teman-teman gitu. Nah ini kayak gitu. Nah ini teman-teman, ini juga merupakan bagian dari fitur Pagination teman-teman. Jadi selain 20 tampilan ini teman-teman juga bisa di next hingga nanti menemukan artikel yang sesuai dengan teman-teman. Oke, kebetulan tadi karena aku tadi milih ini ya teman-teman, aku klik ya. Nah ini dia tampilan artikelnya. Di ini teman-teman ada tools kan, ada tools download citation, ada DOI, ada full artikel. Nah ini yang dinamakan dari bagian fitur actionable result gitu teman-teman. Jadi actionable result itu ketika teman-teman sudah menemukan dokumen atau artikel dan terdapat fitur-fitur yang membantu teman-teman untuk memperoleh artikel atau dokumen yang telah ditemukan teman-teman. Jadi ya itu tadi yang aku jelaskan tadi, ada download citation atau DOI atau full artikel gitu. Di ini juga ada abstraknya nih. Nah teman-teman bisa baca dari abstraknya, kira-kira abstraknya itu sesuai nggak sih dari kebutuhan informasi yang teman-teman cari gitu. Nah kebetulan banget karena aku nggak berlangganan, jadi aku nggak bisa akses full artikelnya teman-teman. Jadi aku hanya bisa akses baca-baca melalui abstraknya gitu. Tapi buat teman-teman yang mencari informasi lainnya, teman-teman bisa cari aja yang free access seperti itu. Nah itu tadi. Jadi di sini itu tadi desain pencarian informasi ya teman-teman. Di sini bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita akan ke fitur advanced. Jadi advanced itu adalah pencarian dengan menggunakan multiple query. Jadi menggunakan banyak kata kunci gitu teman-teman. Kan tadi kita udah mengidentifikasi kebutuhan informasi ya kan, kita udah mendapatkan alternative query. Nah itu nanti akan kita manfaatkan untuk advanced ini teman-teman. Oke, langsung aja kita praktekkan aja ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk selanjutnya yaitu advanced nih. Oke, langsung aja. Jadi advanced ini nih teman-teman, dari tools ini ada tulisan advanced. Tapi teman-teman juga bisa mengetik mencari advanced ini di tampilan awal tadi teman-teman, di ini nih teman-teman. Nah ini tuh teman-teman tinggal klik. Nah ini dia fitur dari advanced. Jadi advanced itu kita nulis query-nya di sini teman-teman, bukan di search box utamanya kayak gitu. Jadi tadi kebetulan ini karena aku sudah mencari, jadi udah ada kata kunci kita tadi, karena kita udah melakukan identifikasi kebutuhan informasi ya kan di awal tadi. Jadi kita identifikasi nih alternatif query-nya itu ke advanced nih tuh. Nah ini untuk biblioterapinya aku pilih keyword, tapi teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan informasi teman-teman nih. Bisa pilih title atau author atau abstrak atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini nih teman-teman, ada tool plus itu digunakan untuk kita menambahkan kata kunci lagi gitu. Nah kata kunci kita yang kedua tadi kan adalah library. Nah di library ini aku pengen gunain di abstraknya nih gitu. Nah sebelum kita search nih, kita pilih dulu publication date-nya. Jadi aku milih yang custom rank karena aku ingin
melakukan pencarian informasi dengan informasi terkini nih teman-teman, kayak gitu. Jadi aku dari 2018 hingga 2022 tahun ini ya teman-teman, gitu. Nah, di advanced ini itu menggunakan logika Boolean teman-teman. Jadi ada and, or, not, kayak gitu. Tapi di advanced di portal jurnal ini itu enggak ada tulisan and or-nya, and or on-nya. Not-nya itu di sini ya teman-teman, tapi udah ada pembagian ini. Jadi menggunakan tanda plus atau and ini teman-teman. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita search nih teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasil riset menggunakan advanced. Hasilnya ada 4 nih teman-teman, sedikit banget ya, bahkan spesifik nih. Bahkan ini tadi juga waktunya sangat singkat ya teman-teman. Gitu. Jadi menggunakan advanced ini memang dokumen yang terpanggil itu sedikit dan spesifik teman-teman. Tuh. Oke. Nah, ini tadi karena aku menurut judulnya nih teman-teman, itu ada biblioterapi, ada public libraries, dan ada mental health gitu. Jadi aku pilih yang ini. Nah, ini teman-teman, kita udah sampai di artikelnya kayak gitu. Kalau sebelumnya kita memakai basic search ya teman-teman. Nah, ini dia hasil dari penelusuran pakai advanced gitu. Jadi di advanced tadi itu gak ada autocomplete-nya teman-teman di kolom search-nya tadi gitu. Nah, kira-kira kalau menurut aku advanced ini lebih mudah teman-teman. Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih spesifik dalam waktu yang cukup singkat. Kita juga tidak kewalahan ya kan dalam menyeleksi artikel yang kita pilih gitu. Nah, dari advanced ini resultnya teman-teman tadi ya ada 4 gitu. Itu sudah menggambarkan kebutuhan informasi yang kita cari nih teman-teman gitu. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah menggunakan advanced ini teman-teman bisa lebih cepat menemukan jurnal sesuai dengan kebutuhan informasi atau belum nih? Menggunakan advanced temuannya lebih sedikit sehingga proses seleksi dokumen menjadi lebih cepat. Pada akhirnya kita juga lebih cepat menemukan dokumen yang relevan dengan kebutuhan informasi kita dibanding menggunakan basic search teman-teman gitu. Dan kalau menurut aku juga ini lebih menyarankan gitu. Aku menyarankan ke teman-teman untuk menggunakan advanced gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Efektif menggunakan yang mana? Tentu lebih efektif menggunakan advanced ya teman-teman, dan juga cepat juga gitu. Namun masing-masing juga memiliki kekurangan dan kelebihannya teman-teman gitu. Dengan advanced, informasi temuan itu memang sangat spesifik karena precision tinggi, tetapi temuannya sangat terbatas atau sedikit teman-teman. Yaitu tadi yang kita temukan itu hanya 4 result gitu teman-teman, hanya ada 4 artikel gitu. Sedangkan menggunakan basic search, informasi yang kita dapatkan itu sangat banyak teman-teman. Itu tadi kita temukan ada 320-an artikel gitu. Namun kurang efektif dan efisien karena membutuhkan banyak waktu untuk memilih dokumen, dan dalam hal ini peran recall juga tinggi teman-teman di basic search gitu teman-teman. Jadi ini adalah praktek menggunakan advanced ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke teknik penelusuran informasi dengan menggunakan browsing. Pada perilaku browsing, itu user belum mengetahui, bahkan tidak mengetahui sama sekali istilah mengenai kebutuhan informasi yang mereka butuhkan. User langsung mencari-cari dokumen-dokumen yang mereka butuhkan tanpa mempunyai kata kunci untuk menemukan dokumen-dokumen informasi yang mereka butuhkan. Jadi di browsing ini kita menggunakan analogi pohon pencarian teman-teman.
Oke, untuk lebih lanjutnya dan untuk lebih teman-teman mengetahuinya, kita langsung aja yuk praktekin. Nah, teman-teman, selanjutnya kita menuju ke penelusuran informasi menggunakan teknik browsing. Nah, di teknik browsing pada portal jurnal ini, kita scroll sampai ke bawah. Nah, ini dia teman-teman, ada browse jurnal juga menggunakan subjek gitu. Nah, berhubung aku juga dari ilmu perpustakaan, jadi kira-kira mana nih yang sesuai dengan yang dipelajari di ilmu perpustakaan. Nah, informasi ini kan juga dipelajari di ilmu perpustakaan ya teman-teman. Jadi aku akan mencontohkan melalui informasi sains. Nah, ini teman-teman mulai browsing. Ini belum ada penyaringan yang di dalamnya, baru pemilihan subjeknya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini resultnya banyak banget, ribuan. Oke, selanjutnya kita pilih dari jurnalnya nih. Nah, ini kebetulan juga jurnalnya banyak. Nah, kira-kira yang ada di perpustakaan itu kan berkaitan dengan library ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih aja library yang mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih. Ini juga ada cataloging dan classification quarterly. Oke, nah untuk ini aku akan mencontohkan dari jurnal Library Administration. Nah, di jurnal Library Administration ini teman-teman tinggal pilih aja nih kira-kira yang mau dibaca sama teman-teman atau yang menarik perhatian dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mana nih. Gitu. Nah, aku penasaran nih dengan ini. Nih, I just not same vital teamwork in public libraries. Oke, aku klik nih. Nah, ini dia teman-teman. Karena berhubungan aku juga enggak berlangganan teman-teman, jadi aku enggak bisa akses full artikelnya, tapi aku bisa baca melalui abstrak. Tapi teman-teman juga bisa loh melalui keywordnya ini teman-teman. Jadi keywordnya ini kan melalui virtual team building, public libraries, dan lain sebagainya ini. Jadi dari browsing ini teman-teman bisa melakukan searching berbekal dari keyword ini. Atau bisa juga ketika teman-teman mendownload artikelnya, dalam artian teman-teman sudah berlangganan ya. Nah, teman-teman bisa men-scroll sampai bawah artikel. Nah, teman-teman akan menemukan berbagai judul yang menjadi referensi artikel ini. Jadi, browsing ini sifatnya nggak statis ya teman-teman. Berawal dari browsing, teman-teman bisa melakukan searching kayak gitu. Nah, ini teman-teman, karena berhubungan tutorialnya ini juga udah selesai nih teman-teman, baik searching maupun browsing, aku mau kasih closing statement nih teman-teman terkait penelusuran kita tadi menggunakan portal jurnal Taylor and Francis. Jadi kalau menurut aku ini sangat mendukung kok bagi mahasiswa ilmu perpustakaan untuk mencari biblioterapinya. Sangat banyak banget kok referensi artikel-artikelnya, kelihatan banget ya. Tadi teman-teman waktu kita melakukan penelusuran, menggunakan fitur basic search, tadi ada 320-an hasil temuan, itu menandakan artikel terkait dalam bidang ilmu perpustakaan. Jadi sangat membantu banget bagi mahasiswa ilmu perpustakaan. Dan menurutku juga tadi di fitur-fiturnya disediakan oleh portal jurnal ini sangat mudah dipahami, sekalipun itu diajarkan kepada orang awam atau orang yang pertama kali menggunakan portal jurnal ini, karena masih bisa dipahami dan tampilannya juga nyaman, tidak belibet gitu. Oke teman-teman, itu tadi tips dan trik dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you.